Oh ya, baik, Abang Indah. Terima kasih eh, menyimak tadi yang disampaikan oleh semuanya dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu dan khusus kepada eh, guru dan teman sejawat semua. Ya mungkin pertama, eh, Luar biasa nih, ini dokter Beni nih. ya siap. Siap, siap, siap. Lanjut. Yang pertama, ya lahirnya PP 28 2024. Saya pikir ini tidak menjawab terkait tadinya saya berharap bagaimana mekanisme peninjauan kembali. Walaupun secara ketentuan regulasi, kewenangan melakukan peninjauan kembali itu lebih kepada kewenangan do of law, yaitu kepada majelis hakim, jaksa, aparat penegak hukum dalam hal ini ya. Tapi eh, menarik karena memang Undang-Undang 17 2023 memberi amanah terkait putusan majelis itu bisa dilakukan peninjauan kembali kepada menteri. Nah, sayang di dalam Undang-Undang 17 memang tidak ada amanah bahwa peninjauan kembali itu akan diatur lewat mana? PPK atau Permen. Nah, kembali kepada PP 28 2024, sedikit pun tidak ada menyinggung terkait bagaimana mekanisme peninjauan kembali, kapan diajukan, berapa lama jangka waktu, termasuk siapa dan batasan yang dilakukan. Mungkin itu terkait kritik 28 2024. Kemudian yang menarik adalah terkait MDP. Bahwa MDP di dalam Undang-Undang 17 2023 itu mengatur terkait ada permanen dan juga ad hoc. Nah, untuk majelis disiplin profesi tenaga kesehatan itu dalam bentuk ad hoc. Nah, kalau kita pahami ad hoc, berarti ini yang saya pahami, mohon dikoreksi juga. Itu dibentuk kalau kalau memang ada permasalahan, artinya dia tidak terus-menerus. Nah, bagaimana majelis disiplin itu dibentuk kalau memang ada pengaduan dibentuk, kalau tidak, tidak. Nah, kalau kita cerita ad hoc, tentu seharusnya ada hakim ad hoc juga. Tapi untuk yang permanen tidak. Nah, mengenai permanen dan ad hoc, itu juga dalam PP 28 2024 tidak ada kita jumpai apapun terkait ketentuan ini gitu. Ini yang menarik sebenarnya untuk dikoreksi dan dikritisi juga. Di luar yang dikritisi oleh Dr. Nasir ya, bahwa ya mungkin sebagai pengurus ID, termasuk pembicaranya juga adalah seluruh pengurus ID, tentu kita juga terusik dengan statement tadi. Nah, yang perlu dikoreksi adalah pertama seperti ini. Kalau kita mengacu kepada pasal 273, hak mendapatkan perlindungan hukum itu jelas. Tetapi Undang-Undang 17 2023 termasuk PP 28 2024 tidak mengatur hak pembelaan hukum. Nah, siapa yang melakukan pembelaan hukum bagi teman sejawat? Sendirikah atau organisasi profesikah? Ya tentu jawaban hari ini adalah pembelaan hukum itu kewenangan dan tugasnya, haknya anggota untuk mendapatkan pembelaan hukum. Perlindungan hukum negara sudah menyediakan itu. Mulai dari proses penyelidikan, termasuk proses di majelis disiplin, proses di etik, atau proses di hukum. Itu adalah bentuk pelindungan hukum. Tetapi pembelaan hukum ini untuk melindungi kepentingan anggota. Ini untuk melindungi kepentingan para dokter. Terhadap ancaman pidana kah, ancaman pelanggaran disiplin kah, ini tidak diatur secara tegas dan jelas. Nah, kembali kepada regulasi tentang ancaman pidana. Tentu ancaman pidana di sini yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undang 17 2023 bahwa yang melakukan kealpaan mengakibatkan luka berat ini adalah asas kausalitas. Ini yang hampir tidak pernah disinggung dan tidak pernah bisa dibuktikan bahwa kealpaan yang itu adalah tidak disengaja kemudian mengakibatkan berbeda dengan kesalahan. Kalau kesalahan itu diatur dalam pasal 310 itu menyebabkan kerugian, justru kesalahan itu tentu dilakukan dengan sengaja, berbeda dengan kealpaan yang tidak sengaja. Ini menarik karena pasal 310 Undang-Undang 17 akibat melakukan kesalahan, yang kesalahan itu umumnya adalah disengaja,
terjadi muncul kerugian itu harus diselesaikan lewat alternatif penyelesaian sengketa. Ini yang menarik sebenarnya. Kesalahan yang sesuatu itu dilakukan dengan sengaja, tetapi diamanahkan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 310 bunyinya seperti itu. Tetapi untuk akibat kealpaan yang mengakibatkan luka berat, yang tentunya ini harus dipahami bahwa ada asas kausalitas ketidaksengajaan itu mengakibatkan luka berat, justru di sini yang langsung tanpa alternatif penyelesaian sengketa, tetapi langsung ancaman pidana penjara 3 tahun atau 5 tahun kalau menyebabkan kematian. Nah, kembali lagi kepada hak perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 273, bahwa standar profesi tadi sudah banyak dijelaskan oleh seluruh pembicara. Yang kita lupa adalah terkait bukan hanya soal standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, ada bahasa dan di situ. Dan etika profesi serta di situ kebutuhan kesehatan pasien. Jangan dilupakan itu. Dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Nah, bagaimana dengan etika profesi? Ini juga tidak ada kita temukan di dalam PP 28 2024. Siapa yang nanti akan menerbitkan, menetapkan atau membuat itu? Sama sekali tidak dijelaskan. Ini menarik karena pelaksanaan tugas yang berhak mendapatkan perlindungan hukum itu tidak serta-merta hanya soal standar profesi, hanya soal standar pelayanan profesi, hanya soal standar prosedur operasional, tetapi kemudian dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien itu kita abaikan. Tidak, itu menjadi satu rangkaian. Nah, siapa yang punya kewenangan? Termasuk keanggotaan yang diatur menjadi anggota majelis disiplin. Ada di situ syarat tidak sedang melanggar atau berproses melanggar etik. Siapa yang memberikan rekomendasi kalau saya misalnya atau siapapun yang hadir di sini kemudian ingin mendaftar menjadi anggota majelis disiplin yang baru sesuai Undang-Undang 17, tidak melanggar etik. Idikah atau organisasi lain. Sementara kita tahu organisasi lain itu tidak punya kode etik. Bahkan sampai hari ini kita ketemu. Jangankan kode etik, majelis etik mereka juga tidak punya, apalagi selembar. Nah, tentu kan ID yang masih dipakai hari ini untuk ikatan dokter, untuk dokter dan PDG untuk dokter gigi gitu ya. Nah, kembali kepada soal etika profesi. Siapa kewenangan? Mungkin itu kritisi dari saya, Bang Dokter Zul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.